Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya bahas pertama kali kisah para wali songo. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Kisah Sunan Gresik Syekh yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik mempunyai nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim, yang merupakan wali songo tertua di antara wali-wali yang lain. Maulana Malik Ibrahim menyebarkan ajaran Islam di daerah pantai utara. Namun, sebelum datangnya Sunan Gresik ke Pulau Jawa, ternyata dari zaman dahulu telah ada masyarakat Islam yang tinggal di sana. Ini dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimum. Fatimah meninggal tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Dengan adanya makam tersebut, terbukti bahwa sejak zaman dahulu agama Islam telah berkembang di daerah lereng dan Jepara, namun belum secara meluas ke daerah-daerah lain, dan pemeluknya masih sedikit. Sunan Gresik mempunyai sebutan lain yaitu kakek bantal. Tidak diketahui secara jelas mengapa sebutan tersebut melekat pada dirinya. Ia datang ke Nusantara pada tahun 1404 Masehi dan menyebarkan agama Islam di daerah Gresik. Makanya mendapat julukan Sunan Gresik. Saat itu, kawasan Jawa Timur didominasi agama Hindu-Buddha. Bahkan banyak juga yang tidak mempunyai agama. Sunan Gresik berasal dari Turki dan pernah mengembara di Gujarat cukup lama. Dengan pengalamannya di Gujarat tersebut menjadikan Sunan Gresik lebih mahir dalam menghadapi masyarakat Nusantara tersebut, terlebih yang beragama Hindu maupun yang tidak mempunyai agama sekalipun. Pasalnya, di Gujarat khususnya semacam Nusantara ini yang mayoritas penduduk agama Hindu, cara yang dilakukan oleh Sunan Gresik dalam mengajarkan agama Islam yaitu dengan cara mendekati mereka dengan baik-baik dan tidak menentang secara langsung. Bahkan kepercayaan mereka itu salah. Selain itu, Sunan Gresik juga menunjukkan keindahan dan kemuliaan akhlak Islam seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan sumber yang terpercaya, Sunan Gresik mampu mengobati berbagai macam penyakit dengan menggunakan daun-daunan tertentu, dan masyarakat sekitar telah membuktikan khasiatnya. Selain itu, Sunan Gresik juga ahli dalam bidang pertanian. Dibuktikan dengan panen masyarakat Gresik meningkat tajam sejak kehadiran Sunan Gresik. Karena sifatnya yang sangat baik terhadap masyarakat baik Islam maupun non-Islam, membuat para pengikutnya semakin banyak dan semakin disegani masyarakat dari berbagai kalangan, baik dari fakir miskin sampai pangeran. Untuk mengajarkan agama Islam di kalangan orang awam, cara yang dilakukan Sunan Gresik ini dengan mengajarkannya cara bercocok tanam yang benar sehingga panennya melimpah. Setelah itu, beliau mengajak masyarakat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rezeki yang diberikan. Dalam agama Hindu, masyarakatnya terbagi atas beberapa kasta. Kasta terendah adalah Wasyah dan Sudra. Masyarakat golongan tersebut seringkali merasa tertindas karena selalu diremehkan oleh kasta yang berada di atasnya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Sunan Gresik yaitu dengan cara menerangkan bahwa di dalam agama Islam semua manusia itu mendapatkan kedudukan yang sama. Dan yang paling mulia adalah manusia dengan ketakwaan yang tertinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara tersebut, maka golongan Waisya dan Sudra berbondong-bondong memeluk agama Islam. Setelah banyak yang memeluk agama Islam, Sunan Gresik mulai mendirikan masjid yang digunakan tempat ibadah bersama-sama.
Masjid ini sekarang dikenal dengan nama Masjid Jami Gresik. Pembangunan masjid tersebut tidak lepas dari bantuan Raja Ciremai. Selain masjid, beliau juga membangun pondok pesantren di lereng Gresik. Tujuannya agar dapat mempersiapkan kader-kader penerus perjuangan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya dan di seluruh Nusantara umumnya. Pondok pesantren yang dibangun juga mirip dengan mandala-mandala yang dimiliki oleh kaum Hindu-Buddha, agar tetap menghargai antara perbedaan agama dan menambah umat. Cara ini pun berhasil menciptakan mubalik yang menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Keberadaan pondok pesantren pun masih ada hingga saat ini, di mana para mubalik gemblengan dengan ajaran-ajaran Islam oleh para ulama. Tidak ada yang bertanya masalah agama Islam kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Jika ada yang bertanya masalah agama Islam kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim, maka beliau menjawab secara sederhana dan tidak berbelit-belit. Di dalam buku History of Java diciptakan Sir Stamford Raffles, ada pertanyaan, yaitu, apakah yang dinamakan Allah itu? Jawaban darinya sangat sederhana, yaitu Allah adalah zat yang diperlukan adanya. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim menyebarkan agama Islam di tanah Jawa selama 2 tahun. Selama itu juga ia mengajarkan kepada masyarakat mengenai meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan kemakmuran yang diciptakan oleh masyarakat, maka ibadah yang dilaksanakan pun akan menjadi tenang. Makam Sunan Gresik. Pejuang dari Sunan Gresik tersebut patut diteladani karena menyebarkan agama Islam dengan secara baik-baik dan tidak berbelit-belit. Dalam menjelaskan makna dari agama Islam, beliau wafat di Gresik tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Makamnya terletak di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.